hari ini saya Helda Fahri dapat menyapa Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Perkenankan kami akan memandu acara webinar nasional dengan mengambil tema kreativitas dan inovasi mendaur ulang sampah untuk meningkatkan produktivitas yang diselenggarakan oleh CSR Sinar Maslen yang berkolaborasi dengan Bank Sampah Jaya Dana Kirti. Data dari Kemen LHK, Indonesia menghasilkan hampir 68 juta ton sampah tahun 2020. Kemudian di masa pandemi, Maret 2020 hingga Agustus 2021, jadi timbunan sampah memerlukan solusi inovatif. Nah, ibu-ibu ini dengan Bank Sampah menjadi garda terdepan. Kita harus kolaborasi untuk mencapai target nasional pengurangan sampah sebesar 30%. Tahun 2022 ini program pendampingan implementasi SOP pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari akan dilaksanakan dan dilakukan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait di 8 lokasi guys. Danau Toba, Banyuwangi, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Gorontalo, dan Likupang. Semoga webinar ini ke depan kita ingin kerjasama juga dengan Sinarmas. Jadi mudah-mudahan Sinarmas lain ini juga bisa berkolaborasi dengan kami, dengan masyarakat di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Dan webinar ini yang diinisiasi oleh Bank Sampah Dana Kirti dengan BSD Sinarmas lain ini tentunya kita apresiasi dan kita harapkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta melibatkan dan memberikan wawasan terkait pengelolaan sampah. Sehingga dampak yang dihasilkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sekarang ketika kita bicara bank sampah. Bank sampah sekarang dinaungi oleh Peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di bank sampah. Memang bank sampah ini memegang peranan penting sebagai titik pengumpulan atau collecting point. Jadi memutus rantai pergerakan sampah dari sumber agar tidak ditumpuk ke TPA maupun dibuang ke lingkungan. Kalau memang ada sesuatu barang yang memang kita pakai kemudian menghasilkan sampah, saya minta tolong betul itu dipilah. Tapi bank sampah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saya lihat udah bagus-bagus, jadi udah keren dan sangat membantu pengurangan, sehingga pengurangan di kabupaten kota ini sudah sangat bagus sekali. Ingat, sampahku adalah tanggung jawabku, bukan sampahku adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Ya betul ya Pak Kadis LH ya. Dan semoga dengan webinar ini sebagai momentum yang baik juga untuk mengajak masyarakat mulai belajar memilah. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar nasional peringatan HPSN tahun 2022 atas kerjasama antara PT Sinar Maslen dengan komunitas Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada komunitas-komunitas Bank Sampah dan komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada di Kota Tangerang Selatan atas dedikasi yang luar biasa selama ini dalam mengedukasi masyarakat mengenai pelestarian lingkungan. Saya juga mengapresiasi bagi komunitas Bank Sampah dan komunitas peduli lingkungan yang telah bersinergi dengan PT Sinar Maslen dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan sampah. Tentu saja hal ini menjadi sangat penting bagi perhatian kita semua untuk bisa melakukan strategi formulasi yang tepat kepada masyarakat agar kondisi persoalan mengenai sampah ini bisa teratasi dengan cepat dan efisien, terutama untuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang sangat padat serta laju volume sampah per hari yang dihasilkan yang terus meningkat. Melalui program Green Productivity yang terintegrasi dalam 3 bidang kerja CSR, yaitu lingkungan, pendidikan, dan ekonomi, kami fokus pada perubahan sikap perilaku, memberikan edukasi dan awareness kepada masyarakat melalui program-program CSR yang kami kembangkan seperti Kampung Mantul,
kampung mandiri, tahan pangan, peduli, bersih, tanggap, dan unggul. Sekolah berhati, berkarakter, hijau, sehat, dan inovatif. Dan UMKM disabilitas, kami melakukan pembinaan dan pendampingan. Kami juga bekerja sama dengan komunitas bank sampah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kami terus melatih dan mendampingi masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah secara mandiri, baik dengan menggunakan metode komposter, biopori, membuat cairan serbaguna ekoenzim, membuat produk-produk ramah lingkungan dari sampah atau limbah menjadi barang-barang yang bermanfaat, sehingga meningkatkan nilai ekonomis sekaligus meningkatkan produktivitas. Kalau dilihat green productivity itu sebenarnya adalah salah satu strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tapi yang berbasis lingkungan. Harusnya dengan penyelenggaraan green productivity akan dapat secara menyeluruh membantu menekan limbahnya tapi meningkatkan nilai ekonomisnya. Sampah yang tidak boleh digunakan kembali secara langsung oleh masyarakat adalah sampah yang termasuk B3. Nah, ini sehingga kita perlu upaya pengamanan di dalam memanfaatkan atau melaksanakan 3R tadi. Pengamanan sampah itu harus aman bagi kesehatan, ya, kemudian aman bagi keselamatan, kemudian aman bagi lingkungan, kemudian dia bernilai ekonomis. Pemahaman masyarakat ini masih memandang sampah ini menjadi barang-barang sisa yang sudah tidak berguna lagi. Jadi belum mempunyai suatu nilai. Sampah yang selama ini kita anggap menjadi barang-barang yang sudah tidak mempunyai suatu nilai, ini sudah kita rubah menjadi suatu bahan baku, memandang sampah ini sebagai suatu sumber daya. Di dalam melakukan kegiatan pengolahan sampah ini kita butuh suatu proses, butuh waktu yang lama. Jadi kita tidak semudah kita membalikan tangan, permasalahan sampah yang ada di lingkungan kita itu akan terlaksana dengan baik. Butuh suatu proses. Ini yang harusnya perlu kita terapkan pada seluruh pengelola bank sampah. Masih banyaknya jasa angkut yang kabul seperti tadi disampaikan Pak Jun. Kumpul, angkut, buang, lupakan. Tidak ada satu penanganan pemahaman terhadap literasi bahwa pengelola sampah harus bertanggung jawab. Bahwa yang perlu dilakukan pemahaman itu adalah karakter daripada individu manusianya. Nah, kita sebagai penggiat lingkungan, sebagai leader harus menguasai literasi itu. Kenapa sampah ini sampai hari ini tetap menjadi masalah? Padahal pengelolaan sampah itu cukup sederhana. Sampah itu hanya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah benda itu sendiri. Yang kedua adalah bekas. Yang ketiga adalah terbuang. 3 unsur daripada sampah, yang pertama dan kedua yaitu benda dengan terbekas, itu tidak bisa kita hindari. Saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita tidak membuang sampah secara sembarangan, baik itu dengan memilahnya, baik itu dengan mengolahnya, sehingga sampah itu menjadi tidak ada.